Bapak Ibu, maafkan kami. Shalom. Semoga suara kami terdengar dengan baik. Demikian juga jemaat Tuhan yang beribadah secara online di rumah. Kita sama-sama terhubung, sama-sama ada di dalam hadirat Allah yang kita imani sejak kita percaya Tuhan hadir dalam ibadah kita. Karena itu vote, proklaim atau pernyataan Allah itu hadir bersama dengan kita. Karena itulah kita bersyukur pada hari ini kita sampai pada Minggu Septuagesima. Wow, luar biasa Bapak Ibu, tidak terasa ya. Sekarang kita sudah masuk di Minggu Septuagesima. Tadi Amang Penatua kita sudah memberikan clue atau pengantar tentang Septuagesima itu. Dari kata atau bahasa Latin Septua ataupun 70 gitu ya. Makanya ada istilah Septuaginta, kitab-kitab yang dituliskan oleh 70 tua-tua. Dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Latin, sehingga bukan hanya orang Ibrani yang tahu tentang kitab suci, tapi juga orang-orang yang ada pada waktu itu di masa-masa pemerintahan sebelum Tuhan Yesus dan setelah Tuhan Yesus. Jadi kita mau tahu bagaimana kitab-kitab itu dituliskan, dan kita juga mau belajar tentang satu surat atau kitab yang sedikit berbeda dari yang lain, tapi dia tetap masuk dalam pengkanonisasian atau pengelompokan dalam kitab Perjanjian Baru. Bapak Ibu, mari kita baca Alkitab kita supaya kita nggak berlama-lama, karena kita juga mau melihat firman Tuhan dan mendapatkan pesan dari apa yang kita masuki di Minggu Septuagesima. Mari kita buka kitab ataupun surat Yakobus. Surat Yakobus ini ada di dalam kelompok Perjanjian Baru. Yakobus pasal yang pertama dimulai dari ayat yang ke-22. Kenapa tanggung Amang Pendeta? Kenapa enggak dimulai dari ayat yang ke-19 begitu ya? Karena inilah yang menjadi pokok. Walaupun sebenarnya tetap itu satu bagian yang tidak akan bisa dipisahkan. Lembaga Alkitab Indonesia hanya memberikan judul ataupun pengelompokan itu supaya ada semacam pokok-pokok pikiran. Tapi sebenarnya itu satu bagian yang utuh ketika ditulis oleh si penulis. Belum ada dulu perikop-perikop, belum ada dulu nomor-nomor, karena dia satu surat panjang. Tapi di kemudian hari dibuatlah nomor dan pengelompokan supaya orang mengerti, oh ini bicara tentang ini, oh ini bicara tentang ini. Itu yang perlu kita lihat. Kalau kita sudah menemukannya, kita katakan amin. Mari Bapak Ibu, dan kami juga minta pro kantor kita untuk membantu kami membacanya supaya yang di rumah juga bisa mendengarkan. Surat Yakobus pasal 1 dimulai dari ayat yang ke-22 sampai 25. Pada perikop ini Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul pendengar atau pelaku firman. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya,
ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kemarin kami bergumul bagaimana Tuhan kami harus mendengarkan pembacaan firman Tuhan ini. Karena kitab Yakobus ini adalah kitab ataupun surat yang kontroversi. Lama sekali dia baru masuk dalam proses kanonisasi. Apa itu proses kanonisasi? Sebuah proses pengumpulan dan seleksi dari ahli-ahli kitab yang memang itu dipercayakan mereka punya otoritas, punya kredensial, punya legitimasi, punya kemampuan. Kalau disebut sekarang dalam persidangan, tenaga ahli. Yang memang mereka ahli untuk menentukan itu. Jadi dulu belum masuk surat Yakobus ini ke dalam perjanjian baru. Karena itulah kalau kita melihat beberapa literatur dan sejarah, kenapa surat Yakobus ini tidak masuk ataupun belum masuk pada awalnya? Karena memang ada yang berbeda ditemukan dalam surat-surat Paulus dan surat yang lain. Kalau di dalam surat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Siapa yang ditekankan? Siapa yang menjadi tokoh di situ? Yesus. Di dalam kisah para rasul, itu adalah berisi tentang kesaksian para rasul tentang siapa? Yesus. Setelah itu ada surat-surat Paulus. Surat Paulus bercerita tentang siapa Kristus. Tiba-tiba surat Yakobus kok bercerita tentang perbuatan. Iman tanpa perbuatan mati. Paulus bilang kita ini hidup selamat karena iman, anugerah, sola gratia, sola fide, dan karena kitab suci, sola scriptura. Itu trisola yang selalu menjadi kekuatan orang-orang Kristiani. Kok ini sekarang perbuatan? Pentingkah perbuatan itu yang menjadi pusat perhatian dari banyak orang? Maka sekarang orang berlomba-lomba berbuat baik supaya KPI-nya itu mendapatkan penilaian atau performa yang baik. Bapak Ibu, ini terjadi di jemaat Kristen pada waktu itu. Karena itu surat Yakobus ini menjadi pro kontra. Lama sekali dia dimasukkan. Bahkan tokoh reformasi Martin Luther yang melakukan protes ajaran gereja pada waktu itu. Kalau engkau membeli surat penghapusan hutang dosa, kamu akan selamat, dosamu akan disucikan di api penyucian. Berarti karena apa? Karena surat, karena perbuatan, karena uang, karena aku punya sesuatu, aku bisa selamat. Itu diprotes sama Martin Luther. Nggak mungkin kita bisa selamat hanya karena kita bisa beli satu lembar surat penghapusan dosa. Makanya Martin Luther nggak bisa menerima. Kok bisa kitab Yakobus ini menjadi kitab yang dianggap penting? Tapi Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan kanonisasi. Makanya kita percaya pada proses kanonisasi yang pertama. Disebut dia namanya pengelompokan kitab yang pertama atau kanonisasi. Kitab Perjanjian Lama ada berapa pasal? 16, jangan dikurangi. Ada berapa pasal? 39. Perjanjian Baru berapa pasal? 27. Itu setelah kanonisasi yang pertama.
Tapi kemudian ada proses kanonisasi yang kedua, namanya deuterokanonika. Deuterokanonisasi, yang Alkitabnya ada bertambah di luar dari 39 dan 27, disisipkan di antara perjanjian lama, perjanjian baru. Namanya kitab Deuterokanonika. Siapa yang pegang kitab itu? Teman-teman kita yang Katolik. Katolik Alkitabnya bukan seperti kita. Kita 66 kitab. Kalau mereka lebih dari 66. Ada kitab Tobit, Makabe, surat Yesus bin Sirach, Yudit, surat-surat rasul lainnya. Kenapa? Itu masuk dalam perdebatan para ahli di dalam deutro atau pengkanonisasian yang kedua. Jadi jangan heran nanti kalau beli Alkitab di toko buku, loh kok ada Alkitab Deuterokanonika? Kok enggak ada itu dalam kitab yang sering kita baca? Iya, itu sama. Tapi kita menggunakan yang 66 karena itu disebut proto-kanonika, pengkanonisasian yang pertama. Mereka percaya juga di dalam surat-surat itu ada firman Tuhan yang penting. Makanya Yakobus juga bisa diterima menjadi satu surat yang sifatnya itu menjadi berita untuk orang-orang Kristen pada waktu itu. Dengan singkat saya bacakan saja bagi kita pasal yang pertama. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua-belas suku di perantauan. Sudah jelas. Berarti ini dituliskan oleh Yakobus untuk kedua-belas suku, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang Kristen di luar dari Yerusalem. Supaya apa? Supaya mereka jangan hanya jadi orang Kristen, tapi ternyata kehidupan mereka itu tidak memperlihatkan bagaimana kehidupan Kristen. Makanya di dalam inti dari surat Yakobus ini adalah, kalau engkau tidak memperlihatkan imanmu, imanmu itu bisa mati. Karena itulah iman timbul dari pendengaran. Kalau kamu tidak mendengar, kamu tidak mendapatkan apa-apa, maka mana imanmu akan tumbuh. Karena itu, kata yang dimulai dari bacaan kita tadi, itu dari kata tetapi. Karena itu, apa yang membuat tetapi atau karena itu ada pada ayat yang ke-19. Karena itulah Bapak Ibu, kenapa tadi kita memulainya di ayat yang ke-22 itu untuk menekankan tentang apa itu tema kita. Tapi tema hidup benar itu ada penyebabnya. Penyebabnya itu ada pada ayat yang ke-19. Dikatakan di sana pada ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Berarti harus diingat selain didengar. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, ini dia. Inilah dia yang membuat kenapa kita harus mendengarkan firman itu. Supaya firman itu kita terima dengan lemah lembut. Kalau tidak, kita nggak akan mendengar. Makanya penulis Yakobus ini memberi kata kunci cara untuk mendengar. Caranya bagaimana untuk mendengarkan firman Tuhan? Dikatakan pada ayat yang ke-25. Mari kita lihat bersama-sama. Tetapi barang siapa meneliti. Nah, ini dia, dipakai terjemahan oleh LAI meneliti. Kira-kira apa itu maksudnya meneliti, Bapak Ibu? Orang yang meneliti itu orang yang sedang fokus. Sebentar ya, dia mau cek. Kok bisa? Enggak segini jumlahnya. Kenapa? Penerimaannya segini. Pengeluarannya segini. Kok sisanya seperti ini?
Teliti itu maksudnya dia memperhatikan dengan seksama. Itu kata terjemahan, makanya dipakai kata barang siapa meneliti, barang siapa mendengar dengan fokus, barang siapa memperhatikan yang didengarkan, itu maksudnya. Jadi di sini Yakobus memberikan kata kunci, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya untuk mendengar, melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, dan ia akan berbahagia oleh perbuatannya itu. Kalau orang dengar firman dengan sungguh-sungguh, kemudian dia lakukan itu, dia akan diberkati dari firman Tuhan itu. Yang paling sering terjadi, kita hanya dengar setiap hari Minggu, pulang dari gereja sampai di rumah, ini sulit kita lakukan. Kenapa? Banyak faktor. Pertama, karena kita tidak meneliti, tidak memperhatikan tadi apa yang kita dengar. Makanya orang yang dengar khotbah minggu lalu, dia masih ingat. Pak Pendeta, minggu lalu khotbah tentang bagaimana firman Tuhan itu disampaikan. Supaya kita sebagai orang-orang yang sudah melihat Allah di minggu Epifanias, kita harus hidup dalam kekuatan Allah. Kalau sekarang bagaimana? Firman Tuhan berkata kepada kita, inti dari firman Tuhan ini adalah, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu harus kita terima, harus kita ambil, harus kita renungkan dalam bahasa Mazmur, teliti dalam bahasa Yakobus. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang kita dengar itu. Jangan biarkan yang kotor itu menghambat pendengaranmu. Bapak Ibu, kata yang kotor pada ayat yang ke-20 tadi, itu dalam bahasa Yunani dipakai kata kuros. Kuros itu apa? Kenapa ada orang sulit untuk mendengar? Karena ada banyak kotoran-kotoran yang itu menempel di gendang telinga. Makanya kalau orang yang gendang telinganya tebal, banyak kotoran, itu akan mempengaruhi pendengaran. Makanya harus dikorek. Dan itu jadi meme bagi kita. Kalau ada orang gak dengar, udah beli korek kuping dulu ya. Beli korek kuping. Itu kan sebuah meme, contoh membuat kita ingat. Berarti ada persoalan dengan pendengaran. Nah itu digambarkan hal yang kotor itu jangan sampai membuat telinga kita gak bisa dengar. Gak sampai yang didengar itu. Makanya gak ada gunanya kalau kita bilang kita punya iman, kita gak punya kasih. Lagu yang dinyanyikan oleh seksi pemuda remaja tadi, itu adalah firman Tuhan hari ini. Karena itu Bapak Ibu kita bersyukur tadi. Pujian itu mengawali firman Tuhan kita. Dan saya juga tadi sangat terberkati dengan pujian itu. Sebab ada 3 hal yang aneh tadi saya lihat. Aneh itu dalam artian, wow, ini penampakan baru saya pikir. Saya bilang sama Amang, Mang Erbang, Amang, ini gak ada tertulis XPP kan saya bilang. Gak ada Amang. Tapi yang saya lihat itu kayaknya bukan hanya PP saya bilang. Atau mata saya yang sudah harus diperiksa Bapak Ibu. Benar enggak? Benar ya? Ada yang sepertinya bukan PP. Lantas saya bertanya, kenapa ada yang bukan PP? Itulah bedanya. Ketika kita suka mendengar firman Tuhan, ada yang kurang, maka kita yang sudah tahu firman Tuhan, kita akan mencoba membantu kekurangan itu supaya itu menjadi baik, benar. Kalau ada yang kurang, maka kita yang tahu
harus ikut membantu supaya benar, supaya baik. Itulah yang disebut dengan berpikir positif. Tapi kalau orang yang berpikir negatif, kalau ada yang kurang, selalu aja komentar. Tidak ada yang baik dilihatnya. Kenapa? Karena isi kepalanya, perspektifnya sudah negatif. Itulah sebuah cara pandang. Jangankan yang salah. Kalau sudah benar pun, kalau isi kepala negatif, yang baik pun bisa jadi salah. Bapak Ibu, itu yang terjadi. Kenapa Martin Luther itu menggunakan jubah hitam dan dasi putih ini? Ternyata selama persidangan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Sambo, banyak orang bertanya-tanya. Karena mungkin viral banget kurasa jubah hitam ini ya, Bapak Ibu. Kenapa pendeta pakai jubah dan dasi yang sama yang dipakai oleh sarjana hukum atau pengacara dan pembela? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Kami harus kasih tahu. Karena ini mungkin jarang diketahui oleh banyak orang. Martin Luther itu adalah seorang mahasiswa hukum. Orang tuanya orang yang berada. Anak Namora. Tapi bukan marga Simamora. Karena Martin Luther itu orang Jerman. Bapaknya pengusaha. Jadi karena bapaknya pengusaha, dia mau ada profesi yang betul-betul itu diakui oleh masyarakat. Artinya apa? Orang tuanya adalah orang Kristen yang hanya mau diagungkan. Asal dibereng halak, biar orang lain lihat aku berhasil menyekolahkan anakku. Bayangkan Bapak Ibu. Itulah pada masa itu. Martin Luther bilang, Pak aku nggak mau. Aku nggak mau sekolah hukum. Kalau kau nggak mau sekolah hukum, keluar kau dari rumah ini. Bukan anakku kau. Coba Bapak Ibu. Martin Luther merasa ini intimidasi. Nggak benar ini pengasuhan orang tua. Tapi apa daya seorang anak? Kalau dia nggak patuh sama orang tua, dia melawan hukum yang kelima. Makanya tadi petunjuk hukum hidup baru tadi yang disampaikan penatua kita, hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10, itu bicara aplikasi imanmu sama sesama. Kalau kau bilang kau Kristen, kau percaya sama Tuhan, hukum 1 sampai 4, tunjukkan dengan hukum kelima dan sampai 10. Aduh, aku nggak mungkin melawan. Dia sekolah 5 tahun. Selesai dia jadi sarjana hukum, dia kasih jubahnya ini. Ijazahnya sama bapaknya. Pak, aku sudah selesai. Jadi kuliah hukum. Ya sudah bagus. Kau harus jadi pengacara yang hebat. Bawa nama baik keluarga. Martin Luther. Hati nurani saya Pak, tidak mau jadi seperti itu. Dia mau hidup membiara. Dia mau menjadi pastor pada waktu itu. Karena dia melihat ada banyak hal yang gak benar hidup orang Kristen pada waktu itu. Ada banyak hal yang terjadi di dalam gereja. Semuanya kepalsuan. Rajin beribadah. Tapi tidak ada yang peduli dengan orang-orang miskin di luar sana yang ditindas oleh gereja karena mereka gak sanggup beli surat penghapusan hutang dosa. Loh, gereja diam. Sebab hanya orang-orang yang mampu membeli surat penghapusan hutang dosa yang datang ke gereja. Bagaimana dengan yang miskin? Bagaimana dengan yang tidak mampu? Siapa yang menolong mereka? Apakah mereka nggak masuk surga? Nggak selamat? Martin Luther bergumul. Karena itulah nggak kebetulan Tuhan kasih roh Tuhan bagi Martin Luther. Karena dia seorang yang pintar, dipakai Tuhan pengetahuan hukumnya untuk meneliti hukum Taurat. Supaya jangan salah diartikan oleh gereja pada waktu itu.
Makanya Martin Luther meneliti semua surat-surat Paulus. Semuanya itu berbicara tentang engkau selamat karena iman, anugerah, kasih karunia. Makanya Martin Luther begitu kagum dengan tulisan Rasul Paulus. Dia meneliti semua itu hingga doktor. Teologinya itu dia emban. Dan dia mau menggunakan jubah itu di dalam ilmu teologinya. Dan itu yang dia pakai untuk protes di depan gereja Wittenberg. Dia protes tentang kekeliruan gereja. Hidup setiap hari tapi nggak peduli dengan sesama. Membiarkan belenggu kelaliman terjadi. Orang miskin janda itu disiksa. Dibiarkan tidak dapat mendapatkan kehidupan yang baik. Martin Luther protes. Karena itulah dia disebut Bapak Reformasi Gereja. Karena protes untuk membaharui yang salah. Jangan seperti gereja-gereja Protestan sekarang ini. Dikit-dikit protes, dikit-dikit protes. Bukan untuk membenarkan yang salah, tapi membenarkan keinginannya sendiri. Membenarkan kelompoknya sendiri. Tidak boleh begitu. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah surat Yakobus yang sampai kepada orang-orang Kristen pada waktu itu, yang kemudian mengingatkan bagaimana orang yang beriman itu. Kalau engkau beriman, tapi enggak kau perlihatkan imanmu, itu mati. Sama seperti gong yang gong yang bergaung. Dan satu lagi, canang yang bergemerincing. Artinya apa? Gong tong, dipukul, suaranya besar. Tapi dilihat isinya kosong. Makanya istilah bahasa Indonesia lebih keren lagi, papatah, tong kosong. Makanya orang yang hanya banyak ngomong, tapi nggak ada tindakannya itu disebut dengan tong kosong. Jangan begitu orang Kristen, banyak ngomong tapi tidak mau mendengar. Makanya Yakobus bilang, hei jangan, cepat dengar, lambat berkata-kata. Tapi orang Batak beda. Berkata-kata cepat, tapi nggak mau dengar. Biar salah, yang penting nomor 10 salah. Yang penting ngomong dulu. Jangan begitu. Itu belum bertobat. Dengar dulu. Makanya ada istilah diam itu emas. Tapi hati-hati, tidak selamanya diam itu emas. Kita lihat kawan samping kita diam gitu. Tapi kok bau ya gitu. Ternyata dia ketakutan. Cemas. Makanya tadi saya mendengarkan pujian itu. Wow, itulah firman Tuhan hari ini. Ada 3 penampakan tadi, ada yang saya lihat bukan PP, tapi dia mau menjadi seorang PP. Itu artinya apa? Dia lihat ada yang kurang, dia mau menolong, membantu, supaya semakin baik. Yang kedua yang saya lihat adalah, sepertinya tadi itu diawali oleh penyanyi laki-laki dan perempuan, gitu ya. Saya nggak tahu siapa perempuan yang bernyanyi itu. Karena yang laki-laki saya langsung dengar suaranya. Suara itu nggak asing bagi saya. Tapi yang perempuan itu saya belum tahu siapa perempuan itu. Kok bisa laki-laki dan perempuan itu mengawali pujian itu? Apakah ini adalah pertanda? Gitu. Kenapa ketawa? Apa ya, ada yang salah kah? Ada yang salah nyanyiannya tadi? Saya serius loh Bapak Ibu, saya tadi mendengar ada suara laki-laki dan perempuan. Dan itu bernyanyi bersama. Saya lihat gak kelihatan siapa itu perempuan. Mungkin itu pertanda untuk mengawali. Karena saya lihat juga ada sepasang yang ikut bernyanyi, ini sudah ikut bimbingan pranikah. Apakah ini pertanda? Mereka mau bernyanyi untuk yang terakhir sebagai PP begitu ya. Jadi tadi saya melihat ada yang mengawali,
Dan ada yang mengakhiri, ikut bernyanyi tadi. Itu membuat saya, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Bukan kehendak kami. Jadi jangan paksakan kehendak kita Bapak Ibu. Enggak bagus itu. Harus kehendak Tuhan. Tapi tetap orang yang beriman, dia harus mau mendengarkan firman. Karena kalau tidak, itu akan menjadi sulit bagi kita. Karena itu, Yakobus memberikan kata kunci. Kalau engkau punya iman, maka latihlah imanmu itu. Supaya imanmu itu terus menjadi kuat. Nah itu, kalau kau punya iman, latih imanmu itu supaya iman itu kuat. Kalau engkau tidak latih, maka iman itu akan lemah dan dia akan mati. Makanya Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan, tanpa ada latihan, mati. Jadi bagaimana contoh ini harus kita terima dalam kehidupan kita? Ternyata ini yang sulit, ini yang berat. Tapi firman Tuhan mengajak kita untuk tetap percaya, tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat. Karena itulah di Minggu Septuagesima, 70 hari menjelang masa Tuhan Yesus harus menerima masa-masa yang sulit itu. Dia tetap gak melawan. Dikata-katai oleh orang-orang Farisi, dia diam. Dia dihujat oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang ada di bait Allah. Dia menghindar. Gak mau dia melawan. Kenapa? Dia tahu. Kalau aku anak Allah, aku harus hidup dalam kasih Allah. Gak mau aku membalas yang jahat itu dengan ku kata-katai lagi mereka. Gak mau Tuhan Yesus. Dia tenang. Inilah Minggu Septuagesima. Mengingatkan kita supaya orang Kristen di zaman sekarang jangan seperti orang-orang yang sekarang ini sedang berbuat yang semena-mena. Banyak orang Kristen sekarang gampang terpengaruh karena kita tidak sadar lingkungan, apa yang kita dengar, kelompok kita. Kalau itu negatif, maka akan mempengaruhi hidup kita. Kalau itu positif, maka itu akan berdampak positif bagi kita. Yakobus mengingatkan kita, supaya kita jangan cepat bicara, tapi cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Bagaimana caranya? Ini harus dilatih, harus dilakukan oleh orang-orang Kristen. Karena kata yang dipakai oleh Paulus, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Maka orang yang bertekun melakukan firman Tuhan, awalnya sulit, awalnya tidak terima, awalnya berat dan terpaksa. Tapi lama-lama jadi terbiasa. Lama-lama jadi, wah, kalau enggak ibadah rasanya ada yang kurang. Tapi satu kali kita enggak ibadah, maka iblis akan berkata, ngapain kau ibadah? Kan di rumah aja lebih enak. Yang mana yang kita dengar? Suara yang mana yang sering masuk? Ngapain kau datang? Ngapain kau sok-sok peduli, kau paling rajin kau melayani? Orang kau aja enggak dihargai. Kan jadi jatuh harga dirimu. Ngapain kau lakukan itu? Suara siapa yang paling sering kita dengar? Bapak Ibu, kalau kita dengarkan firman Tuhan, meneliti, serius, sungguh-sungguh merenungkannya, dan bertekun melakukannya, maka itu akan kuat. Gak akan mungkin ada yang mempengaruhi kita. Karena kita melakukannya bukan untuk orang yang mengatakannya. Untuk Tuhan. Karena itu Yakobus bilang, segala yang kau perbuat itu karena imanmu kepada Tuhan.
Kenapa harus bergereja? Karena kita beriman kepada Tuhan. Bukan karena takut diomongi oleh orang lain. Maka jadilah warga jemaat yang bergereja yang benar. Hidup yang benar itu artinya kita mulai dari keseharian kita. Bagaimana caranya hidup yang benar? Kalau mau ke gerejalah yang benar. Jangan terlambat. Kalau terlambat, berarti imannya terlambat atau enggak? Terlambat. Kalau datang ke gereja, berarti kita datang untuk melihat dan untuk bertemu dengan siapa? Pertama sekali kita mau bertemu dengan Tuhan. Karena itulah kita hidup dalam iman kepada Tuhan. Siapa orang-orang yang beriman kepada Tuhan? Orang-orang percaya. Makanya di gereja kita berjumpa dengan orang-orang percaya. Jadi kalau berjumpa dengan orang yang percaya, kita harus berkomunikasi dengan yang baik. Bicaralah yang benar. Jangan berbicara yang palsu. Yang manis di depan, pahit di belakang. Jangan. Bicara yang benar. Kalau datang ke gereja, bersih nggak gereja? Bersih. Kalau aku datang ke gereja, aku lihat gerejaku bersih. Apa yang bisa aku bersihkan ya? Gitu. Wah ini bersih gerejanya, harus dikotori nih. Kalau bersih nggak bagus ini. Jangan justru sampah ditinggalin di gereja. Itu nggak benar, perbuatan salah itu. Buanglah sampah pada tempatnya. Itulah perbuatan yang benar. Kalau masih suka buang sampah sembarangan, dari mobil buang sampah, saya pernah lihat di Medan, sebuah mobil dinas, gereja tertentu, gambar salib besar-besar, lampu merah, set. Saya waktu itu masih naik sepeda motor, tiba-tiba mau hijau kuning, buka jendela, dibuang sampah. Waduh, saya bilang, mobilnya mobil dinas gereja, tapi buang sampah sembarangan. Itu namanya perbuatan yang memalukan Tuhan. Jadi jangan perbuat hal-hal yang memalukan Tuhan karena kau bilang kau beriman kepada Tuhan. Kalau ke gerejalah yang benar. Datanglah kepada Tuhan. Bawa persembahan, bawa bakti bulanan. Karena itu engkau berikan kepada Tuhan, bukan kepada gereja. Gereja menjadi alat Tuhan untuk mengelola itu. Supaya dipakai untuk semua program. Membantu anak-anak, orang tua yang anaknya nggak mampu sekolah. Gerakan orang tua asuh, membantu orang yang sakit. Jadi jangan pura-pura nggak tahu. Itu namanya hidup pura-pura. Hidup yang benar itu adalah kerjakan. Bagaimana imanmu hidup di dalam perbuatan itu. Zaman sekarang juga aneh. Banyak orang jatuh kepada hidup berkeluarga yang salah. Kemarin kita baru lihat mobil dinas anggota DPRD Jambi mengalami kecelakaan. Setelah kecelakaan dicek ternyata di dalamnya siapa? Ternyata anak yang punya mobil. Terus tahu nggak isinya apa? Isinya sedang terjadi baku hantam begitu ya. Sampai katanya si perempuan buka baju. Saya nggak tahu berantamnya itu apa gitu. Ditemukan perempuan itu sedang tidak berpakai busana. Malu nggak orang tuanya? Malu. Mobil dinas bapaknya dipakai untuk perbuatan yang nggak benar oleh anaknya. Jadi anak-anak jangan permalukan orang tuamu. Kalau kau disuruh sekolah, sekolahlah. Berangkat ke sekolah dengan baik. Itu namanya sekolah yang benar. Persiapkan bahan pelajaranmu, siapkan bajumu. Ini mau sekolah yang nyiapkan bajunya siapa?
Mamanya. Yang menyiapkan buku-bukunya siapa? Orang tuanya. Ini sekolah yang benar atau sekolah yang keliru? Yang sekolah berarti orang tuanya. Kalau kuliah, kuliah yang benar. Adik-adikku yang kuliah. Kuliah dengan benar, karena di situ orang tuamu berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkati pekerjaanku, supaya aku dapat rezeki, aku bisa kuliahkan, aku bisa sekolahkan anak-anakku. Coba bayangkan Bapak Ibu, orang tuanya berdoa. Tuhan memberkati pekerjaan orang tuanya. Pak, aku mau bayar uang kuliah. Orang tuanya dengan senang. Khotbah Mang Pendeta kalau jadi orang tua, harus orang tua yang benar. Kalau bicara sama anak, harus senyum. Coba. Orang tuanya senang. Pak, aku mau bayar uang kuliah. Berapa uang kuliahmu, Nak? Sekian, Pak. Oke, kita bayar. Tapi ternyata anaknya kuliah nggak benar. Iman apa itu? Anaknya sekolah nggak benar. Iman apa itu? Bapak Ibu, kita diingatkan di Minggu Septuagesima ini. Apakah aku orang Kristen yang beriman kepada Tuhan Yesus sudah belajar bertekun melakukan yang Tuhan Yesus ajarkan? Kalau kita berdagang, kita pasti harus dapat untung. Saya setuju. Diberkatilah orang yang berdagang, sebab memang Tuhan akan memberkati mereka. Tapi jangan mencari untung dengan jalan-jalan yang tidak benar. Itu namanya bukan berdagang yang benar. Berdaganglah yang benar. Tuhan pasti akan memberkati. Kalau kita berbuat yang benar, karena iman kita itu bukti kita mencintai Tuhan. Kalau mau menjadi pelayan di gereja, kalau mau jadi pelayan di gereja, jadilah pelayan yang benar. Karena kita melakukannya itu untuk Tuhan, bukan dilihat oleh jemaat. Kalau jadi majelis, lakukanlah itu dengan imanmu kepada Tuhan. Kerjakan itu dengan benar. Jangan gak bertanggung jawab. Pertanggungjawaban kita ke atas. Manusia hanya mendoakan. Hari ini kita akan melaksanakan sidang umum jemaat. Kita akan lihat bagaimana kita cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan hidup di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, sulit, tapi Tuhan Yesus sudah tunjukkan. Inilah Minggu Septuagesima. Jangan kau bilang sulit, aku sudah dicaci maki, aku sudah diludahi, aku sudah dianiaya, aku sudah mati untuk kamu. Aku yang menanggungnya bagimu, kata Tuhan Yesus. Makanya kita mau masuk ke dalam minggu-minggu itu. Jadi apapun yang berat di dalam pekerjaanmu, sekolahmu, kuliahmu, apapun itu yang kau hadapi setiap hari, ingat Minggu Septuagesima. Ternyata Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengalami itu. Maka aku harus belajar hidup benar. Aku harus mulai bicara yang benar, yang baik kepada suamiku. Aku harus mulai bicara yang baik kepada istriku, kepada anakku. Aku harus mulai bicara hormat sama orang tuaku. Aku harus mulai menunjukkan cara yang baik. Kalau nyuci piring di rumah, cucilah dengan gembira. Kerjakan dengan sukacita. Kalau nyapu, kerjakanlah dengan baik. Kalau kita sedang ada dalam persekutuan, kita dalam liburan, ingatlah suami, istri, anak-anak. Karena sekarang tingkat perselingkuhan tinggi sekali. Banyak orang Kristen terjebak kepada perselingkuhan. Bukan yang muda, tapi justru yang tua. Ternyata setelah tertangkap, yang berselingkuh ini adalah lansia. Dibawa ke kantor polisi, kenapa kamu selingkuh, menginap di hotel? Dia bilang, saya bingung Pak. Saya sudah mulai rabun katanya. Saya lupa ternyata itu bukan istri saya.
Jadi ternyata kadang-kadang kalau kita semakin tua, mata ini semakin rabun, mata ini bisa lupa yang mana istri orang lain. Hati-hati istri-istri. Jadi jangan yang disalahkan pelakor. Sering sekali pelakor yang disalahkan. Padahal kita tidak hidup benar sebagai istri di rumah. Begitu pulang ke rumah, kata-kata yang keluar dari istri, kata-kata yang mengaum-ngaum, berapi-api gitu ya. Harus ada pemadam kebakaran di rumah supaya kata-kata itu menyejukkan. Firman Tuhan bilang, lemah lembut. Jangan sampai itu membuat kita jadi batu sandungan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengingatkan kita. Mau jadi pelayan, mau jadi pendeta, mau jadi suami, mau jadi orang Kristen, harus mau melakukan firman Tuhan. Dimulai dari diri sendiri, keluarga, persekutuan. Itu yang disebut dengan orang Kristen. Maka hidup benar dalam hukum Tuhan artinya adalah kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kemudian kita renungkan, tekun melakukannya dari hal-hal kecil. Yang itu dirasakan oleh keluargaku, dirasakan oleh tetanggaku, dirasakan oleh teman-temanku satu gereja, satu kantor, satu permainan. Dimanapun kita berada, kita bisa melakukan itu. Bukan karena dilihat orang, tapi karena Tuhan, aku takut akan Engkau. Aku melakukannya karena aku beriman kepadamu. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan.